Pemirsa, tadi kita sudah lihat bersama-sama bagaimana Dokter Putri membuat makanan untuk menu MPASI untuk anak. Nah, kali ini saya Dokter Sabrina akan membahas obesitas pada balita bersama dengan Dokter Dewi Mutiati, spesialis anak. Halo dokter. Halo Dokter Sabrina. Dokter, nih kita ngomong masalah anak ya dokter ya. Iya. Kadang-kadang kita ya dok, kalau misalkan lihat balita yang gemuk, yang gempal tuh kayak gemes ya dok ya gitu. Betul. Gemes banget. Nah, ini berhubungan dengan obesitas. Nah, sebetulnya dok, berapa sih dok berat badan ideal untuk balita? Dan kapan seorang balita dikatakan obesitas, Dok Dewi? Jadi obesitas itu merupakan masalah kesehatan dunia yang banyak terjadi termasuk di Indonesia. Jadi sebenarnya anak dan balita itu punya grafik yang harus diisi oleh orang tua masing-masing. Jadi ketika anak-anak itu kontrol ke dokter atau ke rumah sakit untuk imunisasi atau untuk berobat, maka bisa diplotkan di grafik itu. Nanti kita bisa menilai bahwa apakah anak kita termasuk gizi kurang, gizi lebih, normal, atau stunting. Oke, jadi karena itu grafiknya berhubungan dengan tinggi badan juga ya dok ya? Iya, betul. Karena kan kebanyakan juga masyarakat mungkin merasa insecure gitu dok dengan membandingkan anak sendiri dengan contohnya tetangga atau teman sebayanya. Apakah anak saya kurang gizi atau bahkan dalam kasus kita yang bahas sekarang adalah obesitas ya dokter. Nah, jadi penting pemirsa untuk mengisi grafik KMS atau kartu menuju sehat ya dokter? Iya, betul sekali. Nah dok Muti, ada tidak dok gejala klinis yang dapat kita amati dok atau dapat kita lihat pada anak yang mengalami obesitas? Secara fisik sebenarnya bisa kita lihat dokter. Jadi dari mulai kepala itu kelihatan wajahnya lebih bulat, pipinya tembem, dagunya rangkap, kemudian ke bawah leher kita lihat lehernya pendek, kemudian dari dada kita lihat dadanya membesar atau payudaranya membesar. Kalau turun ke bawah ke perut itu perutnya buncit atau ada lipatan-lipatan. Untuk yang laki-laki biasanya penisnya itu lebih kecil. Kemudian untuk ke bawah lagi, kaki biasanya kakinya bentuknya bisa O atau X karena menopang tubuh yang terlalu berat. Baik dok. Kalau misalkan masyarakat awam bilang kayak roti sobek gitu dok, nah Iya. itu udah masuk ke dalam gejala klinis obesitas belum dok? Ya, itu juga salah satu tanda ya bahwa penumpukan lemaknya banyak di tubuh. Baik. Kalau dari kartunya sendiri dok, nah itu diplotkan kita sendiri yang memplotkan ataukah bisa dibaca oleh dokter atau bagaimana dok? Ya, sebenarnya yang harus memplotkan adalah tenaga kesehatan. Tetapi zaman sekarang ini banyak bunda-bunda atau ayah yang bisa memplotkan sendiri. Jadi kita bisa memplotkan. Jika kriterianya biasanya di garis yang kuning atas itu sudah mulai gizinya gizi lebih. Jika sudah di atas itu kita sebutnya sudah obesitas. Ah baik, berarti ketika sudah di atas garis yang kuning ya dok Iya, ya? betul sekali. Dokter Muti, penyebab obesitas sendiri nih dok pada balita itu apa? Jadi penyebab obesitas itu yang pertama adalah pemilihan makanan. Biasanya adalah makanan yang manis, tinggi gula, dan tinggi kalori. Kemudian yang kedua, pada anak-anak atau balita yang sudah mulai makan, biasanya pemberian makanan yang lebih dari 3 kali sehari, atau selingan yang lebih dari 2 kali sehari, atau malah pemberian susu yang terlalu banyak, misalnya lebih dari 1 liter per hari, itu menyebabkan faktor risiko terjadinya obesitas. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas anak. Kadang-kadang anak lebih suka di rumah bermain gadget atau menonton TV. Kemudian yang keempat, anak-anak dengan salah satu orang tua yang menderita obesitas itu merupakan faktor resiko terjadinya obesitas. Sehingga untuk kasus-kasus seperti ini, anak-anak itu perlu pemantauan berat badan dan tinggi badan yang lebih ketat. Baik dokter Muti, contohnya mungkin ya dok ya, kalau misalkan ada pasangan muda yang mungkin belum begitu paham nih dok bagaimana cara memberikan makanan sesuai dengan anjurannya dok ya. Contohnya kayak misalkan anak nangis, nah pasangan ini mungkin belum begitu memahami arti dari tangisannya sehingga dikiranya mungkin lapar sehingga terjadi pemberian makan yang sering gitu. Nah itu bagaimana dokter Muti? Kita punya aturan makan sebenarnya untuk bayi dan balita. Jadi aturan makannya adalah pada anak-anak frekuensinya itu tidak boleh lebih dari 3 kali sehari. Kemudian untuk selingannya biasanya cukup 2 kali sehari. Begitu, kalau untuk makanannya dok. Kalau untuk susu formula nih dok, kan banyak juga ya dok ya, ibu-ibu yang juga memberikan susu formula gitu, itu bagaimana dok? Kalau susu formula sebenarnya diberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk anak-anak yang gizinya lebih atau obesitas, sebenarnya susu formula harus dibatasi. Maksimal perharinya adalah 500 ml. Atau kalau dibuat di botol susu biasanya cukup 2 botol susu besar ya. Begitu dok. Baik dokter. Nah untuk anak-anak yang sudah obesitas nih dok, nah dampak kesehatannya ini apa sih dok? Atau apakah mungkin ada dampak kesehatan yang bisa menjurus jadi lebih serius dokter? Jadi dampak obesitas ini sebenarnya bisa terlihat di usia muda ataupun usia tua nanti. Yang pertama adalah kenaikan angka kesakitan diabetes mellitus atau kencing manis. Yang kedua adalah penyakit jantung atau hipertensi.
Yang ketiga, gangguan saluran pernafasan. Karena pada anak-anak obesitas tuh biasanya kan sering mengorok, jadi terjadi gangguan tidur, kemudian terjadi gangguan belajar. Kemudian yang keempat adalah gangguan saluran cerna karena terjadi penumpukan lemak dan pembentukan batu empedu. Kemudian yang kelima, terjadi gangguan hormon juga karena pada obesitas kenaikan hormonnya berlebih sehingga misalnya menstruasinya bisa timbul lebih awal. Kemudian untuk laki-laki juga bisa terjadi ginekomastia atau perbesaran payudara. Dan yang keenam adalah kelainan bentuk tulang, karena tulang menopang tubuh yang berlebihan. Wah, ternyata dampaknya banyak ya dokter ya, dan bisa juga mengarah ke problem kesehatan yang lebih serius ya. Nah Dok Muti, ayah dan bunda juga di rumah kayak penasaran ya dok ya, jika balita yang sudah terkena obesitas ini apakah bisa kembali normal? Bisa sekali dokter. Jadi obesitas dapat ditangani dengan pembatasan kalori yang diberikan melalui asupan makanan, juga peningkatan aktivitas fisik. Ayah bunda dapat mengkonsultasikan ke dokter untuk perhitungan kalori yang dibutuhkan oleh anak. Tipsnya di Dokter Muti untuk mencegah obesitas pada balita. Yang pertama, ayah bunda harus memastikan asupan makanan yang dimakan oleh anak. Jadi harus dipastikan tercukupi kebutuhannya, misalnya karbohidrat, protein hewani, lemak, cukup buah, dan cukup sayur. Yang kedua adalah hindari makanan tinggi gula, makanan cepat saji, dan minuman soft drink. Kemudian yang ketiga, hindari pemberian susu formula yang berlebih. Pada anak-anak obesitas tidak boleh diberikan susu formula lebih dari 500 ml per hari. Selanjutnya yang keempat adalah peningkatan aktivitas fisik pada anak. Apa sih Dok Muti aktivitas fisik yang dianjurkan untuk anak? Ya, pertama, untuk aktivitas fisik lamanya adalah sekitar 60 menit per hari. Kemudian jenisnya adalah yang jenisnya aerobik dan penguatan tulang. Jadi contohnya adalah bermain basket, kemudian bersepeda, berlari, bermain bola, gitu termasuk dari penguatan tulang dan aerobik. Kemudian dibutuhkan juga untuk penguatan otot seperti sit up dan push up. Berarti berlari juga salah satu aktivitas fisik yang dianjurkan ya. Jadi kalau misalnya anak yang lari, jangan dimarahin tapi dikasih tempat ya dok ya untuk berlari. Bisa juga berbonding dengan orang tua juga ya dok ya, salah satunya. Selanjutnya apa dok? Ya, yang kelima adalah ayah bunda harus menjadi role model untuk anaknya supaya selektif memilih makanan sehat. Ini penting banget ya dok ya, jadi kita nggak cuma nyuruh anak aja tapi juga mencontohkan ya dok ya. Iya, betul sekali. Lalu apa lagi dok? Yang terakhir mungkin orang tua atau ayah bunda dapat mengisi KMS supaya lebih waspada. Kapan kita waspada anak kita obesitas atau gizi lebih, kapan waspada anak kita ternyata gizi kurang ataupun stunting. Jadi KMS penting ya, bukan membandingkan ya dokter ya. Jadi sebetulnya cukup mudah ya dok ya untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan anak dengan mengisi kartu menuju sehat itu ya dok ya. Betul sekali dokter, apalagi sekarang nih di masa sekarang ini banyak aplikasi yang bisa di-download untuk memantau tumbuh kembang anak. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan dokter mengenai obesitas pada balita. Saya Dr. Sabrina Raisa. Saya Dr. Dewi Mutiati, spesialis anak Untuk Hidup Sehat Plus. Tahukah Anda, banyak orang yang merasa menyikat gigi dengan tekanan yang kuat dan dengan sikat yang keras dapat membuat gigi menjadi bersih. Padahal, hal tersebut dapat menyebabkan pengikisan pada lapisan emal gigi. Nah, terus-menerus terkikis akhirnya menyebabkan rasa ngilu. Biasanya ditandai dengan adanya cekungan di antara gigi dan gusi, cekungan seperti segitiga yang makin lama akan semakin dalam. Nah, oleh karena itu, gunakan sikat gigi yang lembut dengan tekanan yang ringan.